Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas hidayahnya, inayahnya dan taufiknya, sehingga pada kesempatan ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita di akhir bulan Ramadan ini dengan tema yaitu menelusuri ibadah dengan sunnah, yaitu insya Allah pada kali ini kami akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan zakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam hadis, bahwa perihal mengeluarkan harta di dalam Islam itu terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan kalimat infak, ada yang disebut dengan kalimat sodakoh, dan ada yang disebut dengan kalimat zakat. Sekalipun ketiga bentuk tersebut mempunyai satu fungsi, mempunyai satu perbedaan, yang masing-masing mempunyai hukum tertentu. Tapi kalau kita melihat dari kalimat infak, sodakoh dan zakat, itu semua diambil dari sumber akar kata dari masing-masing tersebut. Oleh karena itu mari kita teliti dulu apa yang disebut dengan infak. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kalimat infak itu artinya keluar, diambil dari kalimat infak, yang artinya yaitu harta yang harus dikeluarkan dari hasil usaha manusia maupun hasil dari apa yang tumbuh. Harta yang harus dikeluarkan dari usaha manusia atau yang tumbuh itu namanya infak. Ini menurut ulama, disandarkan kepada Surat Al-Baqarah ayat 267, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu." Hei orang-orang yang beriman, anfiqu, berinfaklah kalian, min thayyibati ma kasabtum, dari yang baik-baik atas apa yang telah kalian usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan dari apa-apa yang kami telah mengeluarkan bagi kalian, yaitu dari bumi. Dengan dalil inilah diungkapkan bahwa kalimat infak itu adalah harta yang wajib untuk dikeluarkan dari hasil usaha manusia atau yang tumbuh dari apa yang telah ditumbuhkan Allah. Kemudian yang kedua, yang dinamakan dengan sodakoh. Sodakoh itu diambil dari kalimat sodakoh. Sodakoh yang artinya jujur atau benar. Sebagian ulama menyatakan kalimat sodakoh mempunyai makna lebih luas. Karena apa? Karena sodakoh ini merupakan bukti dari kejujuran dan kebenaran seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disandarkan juga kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala as-shadaqatu burhanun, bahwa sabda Rasulullah SAW, sedekah itu adalah bukti. Jadi orang yang bersedekah artinya orang yang telah menunjukkan bukti keimanan dan bukti kejujuran mereka kepada Allah SWT. Oleh karena itu, ditinjau dari sifat, para ulama membagi menjadi 2. Ditinjau dari sifat tadi, hukumnya ulama membagi menjadi 2. Kalimat sedekah itu dibagi
dibagi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan sedekah wajib, dan yang kedua disebut dengan sedekah sunat. Sedekah wajib disebut dengan kalimat nanti zakat dan infak, sedangkan sedekah sunat itu dikatakan dengan hadiah, hibah, dan akikoh dan lain-lain sebagainya. Ini menurut para ulama. Kemudian yang ketiga, apa yang disebut dengan zakat? Zakat diambil dari kalimat zakat yang artinya bersih. Ini sebagaimana disandarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang tazakka, yaitu yang membersihkan diri. Oleh karena itu difahami oleh ulama Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradatul Lafadzil Quran bahwa al-aslu zakati, asal pokok dari kalimat zakat itu adalah an-numul hasilu an barokatillah, yaitu apa yang tumbuh yang dihasilkan dari barokah Allah. Fayu'tabaru dzalika bil umuri dunyawiyati wal ukhrawiyati, dan diungkapkan dengan hal itu yang mencakup urusan-urusan dunia dan akhirat. Maka zakat itu nanti hubungannya dengan dunia dan akhirat. Maka kata Imam Al-Asfahani tadi, zakat itu adalah tujuannya untuk membersihkan harta manusia baik di dunia maupun di akhirat. Kalau tidak dibersihkan, harta itu pun akan berpengaruh terhadap manusia baik di dunia dan di akhirat. Itu ada diungkapkan dalam kitab Mufradatul Lafadzil Quran. Kemudian menurut Imam At-Tibi, aslu zakati, asal pokok zakat yaitu an-nama'u wa ziyadatu, yaitu tumbuh dan bertambah. Wasumiyat bidzalika, dan dinamakan hal itu li annaha tusammirul malak, dikarenakan zakat itu adalah memperkembangkan harta. Maka harta yang dikembangkan itu nanti wajib dia itu untuk zakat. Ini secara bahasa. Wa istilahan, sedangkan menurut istilah atau menurut agama, bahwa yang dinamakan dengan zakat itu ialah i'ta'uzud'in, yaitu memberikan sebagian mahsusin yang dikhususkan, min malin mahsusin, dengan harta pun yang dikhususkan, biwatin mahsusin, dengan tempat atau waktu juga yang dikhususkan, li mustahikihi, yaitu kepada mustahiknya, yaitu orang yang berhak menerimanya. Ini namanya zakat. Jadi zakat itu dibaginya atau yang diberikannya juga khusus, nanti ada bagian khusus, ada hitungannya. Kemudian hartanya khusus dan waktu pun juga khusus. Semuanya itu dikhususkan, bahkan diberikan kepada orang yang khusus. Maka ulama menjadi bagi dua, bahwa harta yang wajib atau sedekah yang wajib itu tidak boleh keluar atau diberikan kepada orang yang selain di luar muslim. Yang disebut dengan sedekah wajib itu menurut ulama itu dibagikannya kepada orang yang muslim. Sedangkan sedekah yang dia itu sunat boleh diberikan kepada orang non muslim atau di luar Islam. Ini pun menurut pembagiannya. Oleh karena itu nanti zakat itu akan dibagi menjadi beberapa macam.
Ada zakat emas, ada zakat pertanian, atau ada zakat tijarah, zakat ternak, dan lain-lain sebagainya. Di antaranya yang kita bahas pada kali ini adalah tentang zakat fitrah. Apa itu zakat fitrah? Al-aslu fitrah. Asal pokok fitrah menurut para ulama disandarkan kepada namanya nabal bairu, yaitu apa? Tempat kembalinya unta. Ini disandarkan kepada dalil bahwa yang namanya fitrah itu merupakan berbuka atau waktu fitri. Maka diungkapkan zakatul fitri istilahan. Zakat fitrah menurut istilah adalah sodaqotun tajibu bi fitri min Ramadana, yaitu sodakoh wajib yang dia itu disebabkan pada fitri, bisa dikatakan Idul Fitri atau bulan berbuka min Ramadana, pada bulan Ramadan. Diterangkan dalam kitab Tawdihul Ahkam, udhifatil zakatu ilal fitri li anaha sababun wujubuha. Disandarkan zakat itu kepada al-fitri itu dikarenakan sebab dan kewajibannya. Jadi zakat itu berkaitan, zakat fitrah itu berkaitan dengan Idul Fitri atau fitrah manusia berbuka dari bulan Ramadan. Ini yang dinamakan zakat fitrah, pembagiannya pun juga pas. Adapun selanjutnya yaitu al-hikmatu min masru'iyati zakatil fitri. Apa hikmah dari disyariatkannya zakat fitrah? Hikmah disyariatkannya zakat fitrah tentu ada dua. Ini disandarkan kepada hadis Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, zakatul fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi warafasi wa tukmatan lil masakini, dan untuk makan orang-orang yang miskin. Maka para ulama mengatakan bahwa fungsi atau hikmah dari disyariatkannya zakat fitri diantaranya yang pertama adalah untuk arifku bil fuqara'i, yaitu apa? Untuk melatih, untuk mendidik kepada seseorang supaya mempunyai perasaan kasih sayang terhadap para orang miskin, fuqara. Itu yang pertama. Sedangkan yang kedua yaitu tathirun, sebagai pembersih man wajabat alaihi ba'da sahri saumi, setelah orang itu melaksanakan saum sebulan, yaitu saum Ramadan, minal lagwi warofasi, dari perkataan yang lagoh dan ropas. Ini jelas fungsi dan faedah zakat fitrah itu adalah dua, yaitu apa? Selain dia itu sebagai pembersih dari dosa-dosa di bulan Ramadan, dia pun juga sebagai melatih orang supaya mempunyai rifku, yaitu mempunyai belas kasihan, kasih sayang terhadap orang-orang miskin. Adapun selanjutnya nanti kita akan membahas tentang naklu zakati. Apa naklu zakati? Yaitu tempat pengambilan dan tempat penyaluran zakat. Ini insya Allah, karena waktu panjang, insya Allah akan kami lanjutkan pada besok. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan kami. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum